Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini senang kiranya kami disambut oleh teman-teman di Ma'had Tahfidz Utsman Ibn Affan di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Azza wa Jal di Kundur ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka belum dikatakan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kami rombongan dari Batam mengucapkan jazakumullah khairan, sudah disambut dengan karpet warna apa ini, kemudian juga hidangan-hidangan, diajak jalan ke sana kemari. Masya Allah, mudah-mudahan tidak kapok mengajak kami seperti ini. Atau yang dari Batam yang kapok. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tema di malam hari ini adalah sesuai permintaan, tema mendadak, bicara tentang pentingnya persatuan dan buruknya perpecahan. Maka salah satu faedah kita juga silaturahim sebenarnya ke sini juga ada faedah juga dalam rangka merajut persatuan sebenarnya. Persatuan sesama ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa persatuan itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Islam. Karena kalau kita melihat sejarah, dahulu di kota Madinah itu ada dua kabilah yang sangat besar, dua-duanya penyembah berhala. Pertama Khazraj dan yang kedua Aus. Itu dua kabilah musyrik di Madinah. Lah Khazraj dan Aus itu dikenal suka perang. Suka menumpahkan darah satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Dan itu sebelum kedatangan Islam. Bahkan bukan hanya itu saja, di kota Yathrib atau Madinah belakangan disebut seperti itu, juga ada orang-orang Yahudi. Lah orang-orang Yahudi pun sama, suka perang. Baik antar Yahudi Bani Qunaiqa, ataupun Bani Nadir, ataupun Bani Quraidah, sesama Yahudi juga suka perang. Begitu dicatat dalam sirah. Baru setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW hidup di antar umat beragama. Hidup di antara orang-orang musyrik dan juga orang-orang ahli kitab.
Tetapi dengan kepiawaian Nabi SAW dan akhlak Rasul, akhirnya Rasul mampu menciptakan persatuan antar umat beragama. Rasul bisa meredam itu. Antara peperangan Khazraj dan Aus ataupun antara peperangan sesama Yahudi. Bahkan kemudian di kota Madinah menjadi kota yang sangat damai, yang kemudian dibungkus dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah, yang mempersatukan seluruh umat beragama. Dan subhanallah, Nabi SAW menjadi pelopor ketika itu dalam persatuan. Artinya bahwa Islam ini bisa menyatukan di tengah-tengah umat antar beragama. Dan ini mematahkan stigma orang-orang bahwa Islam itu agama teroris, gitu ya. Karena Islam itu bukan agama teroris, apalagi agama sadis, radikalis, tidak. Buktinya Islam itu bisa menyatukan antar umat beragama lewat Nabi SAW, menunjukkan Islam itu indah. Apalagi kemudian kita lihat sejarahnya orang-orang Ansar. Orang Ansar itu terdiri dari dua kabilah namanya Khazraj dan Aus, gitu kan. Lah Khazraj dan Aus ini kan suka perang dulunya. Sangat bermusuhan. Sampai-sampai Nabi SAW akhirnya ketika datang ke kota Madinah berusaha untuk mendamaikan kedua kabilah ini. Dan berhasil. Kemudian belakangan disebut Ansar, para penolong Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat ini kepada mereka. Di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar. Allah menyatukan hati-hati kaum muslimin saat itu. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Allah yang mempersatukan hati-hati mereka. Dari sini menunjukkan bahwa misi dakwah Nabi SAW itu mempersatukan umat. Maka lihat ketika Nabi SAW pertama hijrah ke kota Madinah, yang pertama kali dilakukan Rasul apa? Mempersaudarakan antar orang-orang muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Bahkan kisah yang sangat terkenal tentang masalah mu'akhah ini adalah bagaimana Nabi SAW mempersatukan atau mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin dan Sa'd bin Rabi dari kalangan orang-orang Ansar. Sampai-sampai Nabi SAW meminta orang-orang Ansar yang menampung orang-orang muhajirin itu sampai kepada tawarus. Tawarus itu artinya saling mewarisi. Walaupun kemudian saling mewarisi dihapus setelah perang Badar. Yang ada saling membantu. Tapi bagaimana kisah ini sangat masyhur masalahnya, kan dicatat dalam sejarah gitu ya. Sa'd bin Rabi datang kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, aku memiliki 2 rumah, silahkan pilih satu di antara kedua rumahku, ambil yang paling baik. Aku memiliki 2 kebun, mana yang paling kau sukai dari kebunku, ambil. Kemudian aku memiliki 3 istri, kau pandang di antara 3 istriku ini, mana yang paling cantik, ku ceraikan dia, tunggu masa idahnya, kau nikah dengan dia. Yang ketiga ini luar biasa. Memberikan istrinya, kemudian disuruh pula milih yang cantik. Kalau antum kan nambah gitu, nggak usah dikasihkan ke orang pula kan itu. Tapi dari sini bagaimana Nabi sahabat ini diajarkan Nabi SAW untuk saling berbagi. Dan hebatnya sampai Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi mereka itu lebih mendahulukan orang lain walaupun mereka sendiri kesulitan. Orang-orang Ansar itu. Kemudian juga kita tahu persaudaraan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan Abu Darda ini kan terkenal ahli ibadah ya. Saking rajin ibadahnya Abu Darda ini, saking lupa sama istrinya. Kalau dia punya istri itu dia lupa gitu ya. Gimana nggak lupa coba?
Kalau siang dia sholat, kalau siang dia puasa sunnah, kalau malam dia tahajud. Jadi tidak sempat dia itu melayani istrinya. Makanya istrinya merasa tidak punya suami. Sehingga jarang berdandan, pakaian pun ala kadarnya, tidak pernah diperhatikan, nggak pernah. Ya pokoknya seolah-olah tidak punya suami. Sampai suatu ketika Salman Al-Farisi datang, melihat istrinya Abu Darda ini nggak berdandan. Kemudian ditanyakan masalahnya. Katanya Abu Darda, katanya istrinya Abu Darda, fa inna Abu Darda la hajatali, enggak punya hajat lagi kepadaku. Buat apa aku dandan katanya. Ya sudahlah begini saja. Jadi Ummu Darda itu merasa tidak mau dandan karena sudah tidak diperhatikan lagi oleh suami. Akhirnya kemudian Salman Al-Farisi ingin mendamaikan tuh. Dia bertamu ke rumahnya Abu Darda, kemudian dinasehati bahwa ya Abu Darda, sesungguhnya kamu punya hak. Kemudian keluargamu punya hak dan Allah pun punya hak. Maka berikanlah hak pada orang yang berhak mendapatkannya. Kemudian dia sadar setelah mendapatkan pembenaran dari perkataan Salman dari Nabi SAW, Sadaqa Salman, barulah sadar Abi Darda, kemudian dia memperbaharui kehidupannya. Sebab Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari sini menunjukkan, begitulah Nabi SAW mengajarkan persatuan umat. Dan di zaman para sahabat Nabi SAW bukan tidak ada perselisihan, ada. Perselisihan antar sahabat itu ada, tetapi mereka tidak berpecah, itu saja. Berselisih tapi tidak berpecah. Contohnya umpamanya, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an haji bersama Utsman ibn Affan pada pemerintahan Utsman ibn Affan. Lah Utsman ini ketika sampai di Mekah, harusnya dia mengqashar salat dan menjamah. Tapi dia malah menyempurnakan salat dan tidak menjamah. Lah sementara pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, harusnya Utsman itu mengqashar salat dan menjamah salat karena dia seorang musafir. Tetapi Abdullah ibn Mas'ud pun malah kemudian ikut-ikut di belakang Utsman menjadi makmum dan mengikuti gaya salat di Utsman bin Affan dengan cara itmam, menyempurnakan salat. Sehingga orang-orang menegur Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman," itu kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, "kenapa kau tidak menegur Utsman? Bukankah dia menyelisih sunnah Rasul? Dan kenapa pula kau ikut di belakangnya?" Lihat jawaban Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, "Ya hadza, innal khilafa syarrun." Sesungguhnya berselisih itu tidak baik. Di sini kan terjadi perselisihan antara pendapat Utsman berbeda dengan Abdullah ibn Mas'ud berbeda. Tetapi Abdullah ibn Mas'ud menjaga supaya jangan ada perpecahan. Berselisih boleh, tapi tidak berpecah, gitu maksudnya. Makanya ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Muawiyah bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, ala tasubbu Aliyan?" Wahai Sa'ad, tidakkah kau mencela Ali? Karena kita tahu Muawiyah dengan Ali itu kan ada konflik tuh. Sehingga Muawiyah mengatakan kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, ala tasubbu Aliyan?" Kenapa kau tidak mencela Ali? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, "La asubbu Aliyan." Tidak mungkin aku mencela Ali. Karena aku mendengar 3 hadis yang pernah diucapkan kepada Ali radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali, "Ala tarda an takuna bimanzilati Harun min Musa." Wahai Ali, kata Rasul, ridhokah kamu engkau seperti Harun daripada Musa? Ketika itu Ali radhiyallahu an kan tidak ikut perang Tabuk, sehingga dia nangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kau tinggalkan aku bersama perempuan dan anak-anak di Madinah? Libatkan aku dalam perang." Tetapi Rasul mengatakan, "Wahai Ali, maukah kamu sekedudukan seperti Harun
dengan Musa. Ketika Musa pergi, Harunlah penggantinya. Ketika aku pergi, kata Rasul, kau penggantinya. Tapi di sini tidak ada wasiat khilafah ya. Karena orang-orang Syiah menjadikan hadis ini seolah-olah ada wasiat khilafah. Setelah Rasul harusnya Ali yang menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Tidak ada satupun isyarat dari hadis ini tentang wasiat khilafah. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan Ali. Yang kedua, Harun juga tidak menggantikan Musa. Ketika Musa meninggal dunia, Harun lebih dulu meninggal dunia. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Yang kedua, kata Sa'ad, kenapa aku tidak mau mencela Ali? Karena Nabi SAW pernah berkata pada perang Khaybar, la u'tiyanna rayata gadan li rajulin yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullaha wa rasuluh wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan bendera perang kepada seorang laki-laki yang Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Di tangannya kemenangan. Dan diisyaratkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, Qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahid fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Ketika itu Nabi SAW memanggil Ali, memanggil Fatimah, memanggil Hasan, memanggil Husain. Kemudian Rasul mengatakan, haula min ahli baiti. Mereka adalah keluargaku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sebab 3 perkara ini aku tidak mungkin mencela Ali. Tetapi kata para ulama, perkataan Muawiyah kepada Ali, wahai Sa'ad, perkataan Muawiyah kepada Sa'ad, ya Sa'ad, ala tasubba aliyan. Kenapa kau tidak mencela Ali? Bukan berarti Muawiyah memaksa Sa'ad untuk mencela Ali, bukan begitu. Tidak boleh kemudian kita pahami bahwa Muawiyah meminta Sa'ad untuk mencela Ali. Maka perkataan Muawiyah ini harus ditakwil, kata ulama. Di mana takwilnya, kata ulama, ada 2. Pertama, maksud kalimat tidakkah kau mencela Ali, maksudnya tidakkah kau datang kepada Ali wahai Sa'ad, kemudian menjelaskan bahwa pendapat dia itu salah, pendapat kami yang benar. Itu maksudnya. Ataupun perkataan Muawiyah kepada Sa'ad itu maksudnya ketika Sa'ad ini suatu ketika bermasalah dengan orang-orang yang mencela Ali. Karena orang-orang Bani Umayyah itu di zaman itu tidak suka dengan Ali. Jadi Sa'ad ini berjumpa dengan orang-orang yang mencela Ali, kemudian cerita kepada Muawiyah. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Sa'ad, lalu kenapa kau tidak mencela Ali juga seperti mereka mencela Ali gitu ya? Maka dari sini kemudian Sa'ad menjelaskan sebabnya. Jadi tidak boleh kemudian kata-kata Muawiyah kepada Sa'ad ini diartikan hakikatnya bahwa minta untuk dicela Ali, karena sahabat tidak mungkin mencela sahabat yang lain. Karena ketika terjadi masalah di tengah-tengah para sahabat, maka masalah itu dibawa kepada ijtihad masing-masing. Walaupun kenyataannya, okelah umpamanya kita lihat ketika perang antara Ali dan Muawiyah. Dalam perang Siffin itu, tentara Ali kan hampir menang. Tentara Ali itu hampir menang dalam peperangan, sehingga akhirnya tentara Muawiyah kemudian meletakkan mushaf di kepala mereka seperti ini. Minta damai. Ya kan? Akhirnya kemudian terjadi perdamaian. Di mana Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari untuk menjadi tahkim, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr ibn As. Kemudian berdialoglah 2 sahabat ini. Lah ketika itu orang-orang Khawarij tidak hendak terjadi perdamaian. Akhirnya belakangan terjadi pertempuran. Lah dari sini ma'asyiral muslimin, sebenarnya kebenaran itu ada di tangan Ali. Dari mana bahwa kebenaran itu ada di tangan Ali? Karena ketika terbunuhnya Ammar ibn Yasir, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ammar ibn Yasir,
Ya Ammar sataktuluka fi'atun bagiyah. Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Rupanya ketika itu Ammar meninggal dan rupanya Ammar itu dikubur siapa? Ali kan? Berarti Muawiyah itu dianggap pemberontak. Dan Ali dianggap penguasa yang sah. Maka ketika Ammar bin As itu meninggal dunia, lemahlah pasukan Muawiyah. Karena tahu sebagian mereka bahwa kebenaran ada pada Ali. Tetapi para ulama melarang kita tidak boleh mencela Muawiyah, apalagi mencela Ali. Karena Muawiyah melakukan seperti itu di atas ijtihadnya, begitu juga Ali memiliki ijtihad dan kebenaran ada pada Ali radhiyallahu anhu. Dan apabila seorang mujtahid berijtihad, salah tetap dapat pahala. Dari sini menunjukkan bahwa di antara para salaf juga ada berselisih tetapi tidak berpecah. Itu yang paling penting di sini. Tidak berselisih tapi tidak berpecah. Bahkan dari awal mula Nabi SAW meninggal dunia saja sudah pecah tuh. Sudah berselisih kan? Antara kubu Ansar yang memilih Sa'ad bin Ubadah untuk mengganti Rasul dengan ijtihadnya gitu ya. Kemudian tiba-tiba datang Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Rupanya Abu Bakar menjelaskan bahwa yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasul adalah dari Quraisy. Kemudian Abu Bakar meminta Abu Ubaidah dan Umar untuk dipilih menjadi khalifah. Tetapi Umar malah memilih Abu Bakar, kemudian dibayatlah Abu Bakar. Dan serentak kaum muslimin membayat Abu Bakar. Terjadi khilaf di antara para sahabat. Tetapi tidak menjadikan mereka berpecah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya tentang masalah ini banyak kisah-kisah yang menarik ya dari para ulama salaf. Bagaimana ketika mereka berselisih tapi tidak berpecah gitu ya. Seperti contohnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berselisih paham dengan Yunus As-Sadafi rahimahullah ta'ala, muridnya tuh. Jadi suatu ketika berdebat Yunus As-Sadafi dengan Imam Syafi'i. Kemudian kalah debat. Karena kalah debat ngamuk dia. Kemudian tidak mau menegur Imam Syafi'i, pulang dia. Tidak mau ikut majelisnya lagi. Tapi Imam Syafi'i mengajarkan bagaimana khilaf itu tidak harus pecah. Malam-malam dia datang kepada Yunus As-Sadafi dan mengatakan, ya Yunus, bukankah persamaan kita jauh lebih banyak dibandingkan perbedaan kita? Bukankah persamaan kita lebih banyak dibandingkan perbedaan kita? Jangan pula perbedaan yang sedikit memecahkan persamaan yang banyak, gitu maksudnya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meminta agar Yunus As-Sadafi melupakan perselisihan. Dan ini menunjukkan bagaimana ulama salaf itu merajut supaya jangan terjadi perpecahan. Berselisih boleh, tapi jangan berpecah. Ya. Karena bagaimanapun perpecahan itu sebuah hal yang sangat dicela dalam Islam. Karena itu wataknya iblis. Iblislah yang menjadikan orang itu kemudian berpecah. Ketika dia tidak sanggup lagi kemudian menjadikan orang-orang Arab itu menyembah dirinya, maka ada satu senjata iblis supaya mereka tetap mengikuti dirinya dengan cara at-tahris bainahum. Bagaimana mengompori permusuhan supaya sesama mereka saling retak, pecah, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa persatuan itu penting dan perpecahan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Dan kalau kita lihat juga qudwah kita, ulama kita, seperti umpamanya Syekh Albani, juga pernah bermasalah dengan Syekh bin Baz gitu kan. Tetapi di antara keduanya tidak saling menyesatkan, membid'ahkan dan begitu seterusnya. Ketika dulu saya pernah ingat, keduanya berselisih tentang masalah peletakan tentara Amerika waktu perang Taluk itu kan, untuk diletakkan pangkalannya di Arab Saudi. Ini terjadi perpecahan antara pendapat Syekh Albani dengan pendapat Syekh bin Baz ketika itu ya. Kalau pendapat Syekh bin Baz mengatakan tidak ada masalah karena ini mengancam jiwa manusia. Irak itu di zaman Saddam Hussein sudah meluncurkan rudal-rudal mereka ke arah Saudi. Dan ketika itu tidak bisa menangkal kecuali meminta bantuan kepada Amerika. Sementara kalau seandainya tidak diberikan pangkalan, bagaimana caranya Amerika melawan Irak ketika itu? Ini terjadi khilaf tuh antar ulama itu. Tapi kan tidak kemudian Syekh Albani mencela Syekh bin Baz ataupun sebaliknya, atau ulama-ulama Saudi mencela Syekh Albani, tidak juga. Ataupun dalam masalah-masalah ringan, masalah fikih gitu ya, antara irsal
Qabad begitu dan irsal setelah ruku, itu kan juga berselisih juga ya antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz, tapi juga tidak saling mencela. Artinya di antara mereka ada khilaf, ada perselisihan. Tetapi tidak saling kemudian berpecah di antara mereka. Lah, harusnya juga sama dengan kita. Terkadang di antara para ulama itu memberikan contoh terbaik, tetapi kita pula terkadang orang-orang yang sedikit ilmunya justru yang kemudian saling menghajar satu dengan yang lain. Dari hajar kemudian dihajar dia. Hajar sekali kan gitu ya. Banyak ikhwan-ikhwan yang seperti itu ya. Intinya bahwa kembali kepada tema bahwa pentingnya kita bersatu. Bagaimana caranya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, persatuan itu harus ada dasar. Dan dasarnya harus kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan tentunya juga pemahaman salaful ummah. Ini penting. Karena hanya dengan 3 perkara ini, persatuan itu bisa dibina. Tanpa didasari 3 perkara ini, sulit orang itu untuk bersatu. Susah. Makanya kenapa Islam ini, Islam yang sangat mulia ini, Islam yang sangat sempurna ini, didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah yang menopang Islam ini tidak bisa dipahami dengan sempurna kecuali pemahaman salaful ummah, pemahaman para salaf, para sahabat Nabi SAW. Dan kenapa pula kita mengacu kepada pemahaman ini? Karena memang mereka yang paling paham tentang Quran dan Sunnah. Kalau seandainya saya analogikan seperti ini, saya letakkan di akal-akal antum semuanya satu ayat, kemudian saya katakan tafsirkan. Kemudian masing-masing antum mentafsirkan ayat ini, pasti satu dengan yang lain akan berbeda penafsiran tuh. Tetapi ketika kemudian penafsiran antum dikembalikan kepada penafsiran para salaf, tentu akan mengerucut kepada sebuah penafsiran yang akan menyedikitkan perpecahan. Karena masing-masing tidak memberikan pemahaman ya kan begitu ya. Karena sudah ada pemahaman sebelumnya, tinggal ngikut saja kan. Menunjukkan bahwa dasar persatuan itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian adanya pemahaman yang benar yang mengarahkan ke arah situ. Kalau tidak, maka tidak akan pernah bersatu. Walaupun mengaku Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak mengacu kepada pemahaman yang benar, selamanya akan pecah. Makanya tidaklah perselisihan terjadi kecuali karena menyelisih madhab para sahabat Nabi SAW. Maka penting satu di atas Al-Quran, satu di atas Sunnah, dan satu di atas pemahaman salaful ummah. Kemudian yang kedua, adanya pengetahuan atau ilmu. Sebab tanpa ilmu ataupun kejahilan, jahil itu kan penyebab kerusakan yang paling besar itu kejahilan. Kejahilanlah yang menjadikan seseorang itu berpecah. Makanya kita lihat fenomena sekarang dengan berbagai macam sarana-sarana dakwah, adanya yayasan, banyak yayasan di mana-mana. Padahal satu yayasan dengan yayasan yang lainnya itu terkadang suaranya sama, mengatasnamakan manhaj salaf, manhaj ahli sunnah wal jamaah, mengatakan kami Quran, kami sunnah, kami kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW, tetapi satu dengan yang lainnya pecah. Kenapa coba? Karena salah satunya orang-orang yang diletakkan untuk memegang dakwah itu terkadang bukan pakarnya. Ini pesantren ataupun bergerak di bidang dakwah. Sementara yang memegang itu orang awam. Baru kenal ngaji, sudah jadi ketua yayasan. Itu umpamanya. Baru kenal ngaji, sudah terlibat di pengurus yayasan. Kemudian dia pula yang menentukan kebijakan. Padahal dia belum mampu untuk dakwah saja tidak bisa. Kadang-kadang ditanya soal ilmu saja dia jahil. Tetapi dia kemudian memegang sebuah tampuk kepemimpinan untuk menyebarkan dakwah. Maka ini persis seperti sabda Nabi SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah." Kalau seandainya perkara itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya itu. Itu juga penyebabnya karena kejahilan.
Karena antar lembaga ini kadang-kadang dipegang orang-orang yang tidak paham agama.